Hujan mengguyur deras malam itu, menghapus bayang-bayang cahaya lampu jalan di tikungan kecil desa. Alia, seorang gadis dengan pakaian sederhana, berjalan menyusuri jalan becek dengan sebuah keranjang berisi sisa bunga yang tidak terjual. Kakinya dingin menapak tanah basah, sementara pikirannya penuh dengan kekhawatiran tentang uang sewa rumah yang harus segera dibayar. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir beban yang semakin berat. Di kejauhan, suara deru mesin mobil terdengar kencang, seolah memecah ketenangan malam. Alia berhenti sejenak, mengerutkan kening ketika melihat seberkas cahaya lampu yang tampak tidak terkendali. Dalam hitungan detik, sebuah mobil mewah meluncur tajam, tergelincir akibat licinnya jalan, dan terhempas ke sisi jurang kecil di pinggir desa. Suara benturan keras memecah kesunyian, membuat jantung Alia berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, Alia berlari menuju lokasi kecelakaan. Air hujan mengaburkan pandangannya, tetapi ia terus melangkah. Saat mencapai mobil yang terperosok, ia melihat seorang pria muda tak sadarkan diri di kursi kemudi. Kepalanya terluka, dan darah mengalir perlahan dari pelipisnya. Alia menggigit bibirnya, berpacu dengan waktu. Ia tahu bahwa menunggu bantuan terlalu berisiko, apalagi desa itu terpencil dan sulit dijangkau kendaraan besar. Ia membuka pintu mobil dengan susah payah, tangannya gemetar akibat dinginnya hujan dan ketakutan. Pria itu terlihat pucat, tapi nafasnya masih terdengar samar. Alia merobek selendang yang melilit bahunya dan menekannya pada luka pria itu untuk menghentikan pendarahan. Dalam hatinya, ia berdoa agar orang ini tidak mengalami luka yang lebih serius. Melihat kondisinya yang semakin genting, Alia menghentikan sebuah truk tua yang kebetulan lewat di jalan tersebut. Sopirnya, seorang pria parubaya dengan wajah keheranan, setuju membantu setelah mendengar penjelasan Alia. Dengan bantuan sopir itu, mereka berhasil mengangkat pria yang terluka ke atas truk. Meski tubuhnya basah kuyup, Alia tetap memegang luka pria itu, memastikan darahnya tidak mengucur lebih deras. Truk melaju pelan menembus hujan, menuju rumah sakit kecil di kota terdekat. Di sepanjang perjalanan, Alia menatap wajah pria itu. Meski basah dan pucat, wajahnya menunjukkan sosok yang berwibawa. Alia penasaran siapa dia, tetapi tidak punya waktu untuk bertanya-tanya lebih jauh. Fokusnya hanya memastikan pria itu selamat. Sesampainya di rumah sakit, Alia membantu membawanya ke ruang gawat darurat. Para perawat segera menangani pria itu, sementara Alia berdiri di sudut ruangan, merasa canggung. Setelah memastikan pria tersebut dalam perawatan yang baik, ia merasa lega. Namun, ia khawatir jika tetap tinggal, ia akan ditanya terlalu banyak hal. Dengan hati berat, Alia memutuskan untuk pergi sebelum ada yang memperhatikannya lebih jauh. Namun, sebelum pergi, Alia meninggalkan sebuah bunga melati di meja samping tempat tidur pria itu. Itu adalah bunga terakhir yang ada di keranjangnya, simbol doa dan harapannya agar pria itu segera sembuh. Ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara ia bisa menyampaikan kebaikannya tanpa menarik perhatian. Hujan masih turun deras ketika Alia melangkah keluar dari rumah sakit. Ia menarik napas panjang, mencoba menghilangkan rasa lelah dan cemas yang menumpuk. Dalam hatinya, ia berharap pria itu baik-baik saja, meskipun ia tak tahu siapa sebenarnya orang yang baru saja ia selamatkan. Tanpa Alia sadari, malam itu bukan hanya menyelamatkan nyawa seseorang, tetapi juga mengubah arah hidupnya. Pertemuan yang tampak sederhana itu menjadi awal dari serangkaian peristiwa besar yang akan mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Hujan telah reda, namun di ruang gawat darurat rumah sakit, suasana masih tegang. Arya, pria yang diselamatkan Alia, terbaring, lemah di ranjang dengan kepala diperban. Perlahan, ia membuka matanya, menatap lampu putih di langit-langit. Samar-samar ia mengingat kecelakaan itu, mobilnya meluncur tanpa kendali, lalu suara langkah kaki seseorang yang mendekat. Namun, wajah penolongnya kabur seperti bayangan yang tidak utuh. Seorang dokter masuk, memeriksa kondisinya dengan saksama. "Anda beruntung, Pak Arya," katanya sambil mencatat sesuatu di clipboard. "Kalau tidak ada yang menolong Anda tepat waktu, ceritanya mungkin akan berbeda." Arya hanya mengangguk, mencoba mengingat detail kejadian itu. "Siapa yang menyelamatkan saya?" tanyanya, suaranya serak. Dokter menggeleng pelan. "Kami tidak tahu. Gadis itu pergi setelah membawa Anda ke sini. Tidak meninggalkan nama atau informasi apapun." Arya terdiam, pikirannya bercampur aduk.
Siapa gadis itu, dan mengapa ia pergi begitu saja tanpa memperkenalkan diri? Namun, saat ia hendak melanjutkan pertanyaannya, pandangannya tertuju pada bunga melati yang tergeletak di meja kecil di samping tempat tidurnya. Bunga itu tampak sederhana, tetapi ada sesuatu yang membuat Arya merasa terhubung dengannya. Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran desa, Alia sibuk mengganti pakaian basahnya. Ia duduk di dekat jendela, menatap gelapnya malam yang masih menyisakan tetes-tetes hujan di kaca. Hatinya dipenuhi rasa lega karena pria itu selamat, tetapi juga dihantui rasa cemas. Ia takut kejadian ini akan memunculkan masalah yang tidak ia duga, apalagi jika pria itu ternyata orang berpengaruh. Aku hanya ingin membantu, gumamnya pelan, seperti meyakinkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Arya meminta asistennya, Pak Rian, untuk menyelidiki siapa yang membawanya ke rumah sakit. Cari tahu semuanya, ujarnya dengan nada tegas. Namun, hasil pencarian itu nihil. Gadis itu tidak meninggalkan jejak apapun, tidak ada nama, tidak ada kontak, hanya bunga melati yang menjadi satu-satunya petunjuk. Arya merasa frustrasi. Ia berutang nyawa kepada seseorang yang bahkan tidak ia kenal, dan itu membuatnya gelisah. Hari-hari berlalu, tetapi Alia tetap melanjutkan hidup seperti biasa. Ia sibuk dengan pekerjaannya di pasar, mencoba melupakan malam itu. Namun, setiap kali melihat bunga melati, ingatannya kembali pada pria yang ia selamatkan. Ia berharap pria itu sudah pulih dan melanjutkan hidupnya tanpa masalah. Meski demikian, ada bagian kecil dari hatinya yang bertanya-tanya, apakah pria itu mengingat dirinya. Di sisi lain, Arya tidak menyerah. Ia mengunjungi desa-desa di sekitar lokasi kecelakaan, mencoba mencari informasi tentang gadis yang membantunya. Setiap kali bertanya, jawaban yang ia dapatkan sama, tidak ada yang tahu. Meskipun demikian, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Gadis itu mungkin tidak meninggalkan nama, tetapi kehadirannya meninggalkan bekas mendalam di hati Arya. Suatu hari, saat Arya sedang duduk di taman rumahnya, ia memandang bunga melati yang telah ia letakkan dalam vas kaca. Bunga itu mulai layu, tetapi harumnya masih melekat di udara. Ia menghela napas panjang, merasa bahwa pencariannya seperti jalan buntu. Namun, dalam hatinya, ia berjanji tidak akan menyerah. Di tempat lain, Alia sedang sibuk menjual bunga di pasar. Namun, entah mengapa, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak menemukan siapapun yang mencurigakan. Hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa gelisah, seolah sesuatu yang besar sedang mendekat. Ketika Arya akhirnya kembali ke rumah sakit untuk menemui dokter yang merawatnya, ia mendapat informasi baru. Seorang perawat mengingat bahwa gadis itu membawa keranjang bunga saat datang. Petunjuk kecil itu menyalakan kembali harapan Arya. Bunga, gumamnya, dia mungkin menjual bunga. Arya segera meminta asistennya mencari penjual bunga di sekitar lokasi kejadian. Takdir mulai bergerak, perlahan membawa dua jiwa ini kembali ke jalan yang sama. Meski Alia berusaha menghindari perhatian, dunia Arya tidak berhenti mencarinya. Dan ketika akhirnya mereka bertemu kembali, dunia Alia yang sederhana tidak akan pernah sama lagi. Malam mulai turun ketika Alia menutup kios bunganya di pasar. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah fisik, tetapi karena perasaan gelisah yang tidak ia pahami. Beberapa hari terakhir, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Pandangan aneh dari orang asing di pasar, pertanyaan mendadak dari beberapa pembeli, dan perasaan seolah-olah seseorang sedang mencarinya. Alia menggigit bibir, mencoba menenangkan pikirannya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah khayalan semata. Di tempat lain, Arya duduk di kursi belakang mobilnya, memperhatikan asisten kepercayaannya, Rian, yang dengan cermat melaporkan hasil pencarian terbaru. Kami telah menyisir pasar bunga di 3 desa, Pak, kata Rian dengan nada serius. Ada satu penjual bunga yang menurut beberapa orang mencurigakan, gadis muda, sederhana, sering membawa melati. Mungkin itu dia. Arya merasakan detak jantungnya berdebar lebih kencang. Petunjuk ini, meskipun samar, memberi harapan baru setelah pencarian yang tampak mustahil. Sementara itu, Alia tiba di rumah kecilnya. Ia melihat adiknya, Sinta, yang sedang duduk di lantai, sibuk menggambar sesuatu di atas kertas. Kak, lihat ini, kata Sinta sambil menunjuk gambar bunga melati di tangannya. Alia tersenyum tipis, tetapi hatinya terasa berat.
Ia teringat malam kecelakaan itu dan pria yang ia tolong. "Kakak sedang apa sih? Kok kelihatan bingung?" tanya Sinta polos. Alia hanya menggeleng, enggan membagi beban pikirannya dengan adik kecilnya. Keesokan paginya, Alia kembali ke pasar seperti biasa. Saat ia sedang merapikan bunga-bunga di kiosnya, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari tempatnya berdiri. Seorang pria berpakaian rapi keluar dari mobil itu, berjalan perlahan menuju kiosnya. Alia merasakan tengkuknya meremang. Ia mencoba tetap tenang, berpura-pura sibuk melayani pembeli yang datang. "Permisi," kata pria itu. Suaranya terdengar sopan tetapi penuh wibawa. Alia mengangkat wajah, melihat pria itu tersenyum ramah. "Apakah Anda menjual bunga melati?" tanyanya. Alia mengangguk, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Ya, Pak, Anda ingin berapa banyak?" Pria itu menggeleng sambil memperhatikan Alia dengan seksama. "Tidak, saya hanya mencari seseorang. Seorang gadis yang pernah membawa bunga melati ke rumah sakit." Alia terdiam, dadanya berdebar keras. Ia tahu apa yang dimaksud pria itu, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Dengan gugup, ia menjawab, "Maaf, Pak. Saya tidak tahu siapa yang Anda cari." Namun, matanya tidak mampu menyembunyikan ketakutan yang mulai menyeruak. Tanpa Alia sadari, Arya memperhatikan dari kejauhan. Ia duduk di dalam mobil, mengamati percakapan itu dengan saksama. Meski belum yakin sepenuhnya, ada sesuatu pada gadis itu yang membuatnya merasa bahwa ia adalah orang yang selama ini ia cari. Ketika Alia akhirnya melangkah pergi, Arya keluar dari mobil. Ia menghentikan langkahnya, memanggil dengan suara lembut, "Tunggu." Alia membeku. Suara itu terasa familiar, meskipun ia hanya mendengarnya sebentar di malam kecelakaan. Ia menoleh perlahan, dan melihat pria itu, sosok yang pernah ia selamatkan. Wajahnya yang dulu pucat kini tampak segar, meskipun ada bekas luka samar di pelipisnya. "Kamu," ujar Arya pelan, mencoba memastikan. Alia tertegun, mencoba mengendalikan perasaannya. "Maaf, saya harus pergi," katanya buru-buru. Ia berbalik, mempercepat langkahnya. Namun, Arya mengejarnya. "Tunggu, aku tahu itu kamu. Kamu yang menyelamatkan aku malam itu, kan?" Suaranya terdengar tegas, tetapi tidak mengintimidasi. Alia berhenti di tikungan jalan. Ia tahu ia tidak bisa lari lagi. Dengan napas yang tertahan, ia berbalik dan menatap Arya. "Kenapa kamu mencariku?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku." Arya mendekat, matanya menatap penuh rasa syukur. "Karena aku berutang nyawa padamu. Aku harus mengucapkan terima kasih, dan aku ingin tahu kenapa kamu pergi tanpa berkata apa-apa." Alia terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia merasa lega bahwa pria itu baik-baik saja. Tetapi di sisi lain, ia takut keterlibatan lebih jauh dengan dunia pria itu akan membawa masalah baru ke hidupnya yang sudah cukup sulit. "Mungkin kita tidak seharusnya bertemu lagi," jawab Alia akhirnya, sebelum berbalik dan melangkah pergi. Namun, Arya tidak menyerah. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik sikap gadis itu, sesuatu yang harus ia ungkapkan, apapun risikonya. Langkah kecil Alia di pasar ternyata telah memulai rantai peristiwa yang tidak bisa ia hentikan. Dan saat dunia Arya mulai menyentuh kehidupannya, ia tidak sadar bahwa rahasia masa lalunya perlahan mulai terkuak. Alia berjalan cepat, menahan perasaan yang semakin bergejolak. Langkahnya terasa berat, seolah-olah dunia yang ia coba hindari kini mulai mengejarnya. Suara langkah Arya yang terus mengikutinya membuat telinganya berdesir. Ia ingin berteriak, meminta pria itu untuk pergi, namun ia tahu itu tidak akan cukup. Perasaan takut dan cemas menyelimuti dirinya. Kenapa ia merasa seolah dunia ini mempermainkan takdir? Alia mempercepat langkahnya, berbelok ke gang sempit yang biasa ia lewati untuk menghindari keramaian. Namun, Arya tetap ada di belakangnya, tidak menyerah. "Alia," panggilnya lembut, menggunakan nama yang baru ia ketahui. Nama itu terasa begitu asing di telinga Alia, tapi sekaligus begitu dekat. "Kenapa kamu lari dariku?" Alia berhenti sejenak di tengah jalan, menatap lurus ke depan. Suasana sepi, hanya suara hujan yang pelan terdengar dari kejauhan. "Apa yang kamu inginkan dari aku?" tanyanya, suaranya serak dan penuh ketegangan. Arya berhenti beberapa langkah di belakangnya. "Aku tidak menginginkan apa-apa selain ucapan terima kasih."
Itu saja, jawabnya, kali ini suaranya terdengar lebih lembut. Namun, Alia tidak bisa begitu saja menerima kenyataan itu. Hatinya bimbang, terjebak antara rasa ingin melindungi dirinya dan rasa empati yang terus mengganggu pikirannya. Ia berbalik dan menatap Arya dengan tatapan tajam. Kamu tidak tahu apa yang aku jalani. Hidupku tidak seperti yang kamu bayangkan, katanya dengan nada yang lebih keras, mencoba membendung emosinya yang hampir meledak. Arya terdiam sejenak. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa di udara. Ada sesuatu dalam diri Alia yang tidak bisa ia pahami, namun itu membuatnya semakin ingin tahu. Aku tahu hidupmu tidak mudah, jawabnya pelan. Tapi aku berutang nyawa padamu. Aku tidak bisa membiarkan kamu pergi begitu saja setelah apa yang kamu lakukan untukku. Alia menggigit bibirnya. Suasana terasa semakin berat. Sebuah perasaan yang begitu akrab namun menakutkan muncul di hatinya. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan, katanya, suara kini lebih rendah. Kamu tidak perlu merasa berutang padaku. Aku tidak menginginkan apa-apa. Namun, Arya tidak mau mundur. Ia maju selangkah, mendekat ke Alia. Kamu tidak mengerti, katanya dengan suara yang lebih serius, penuh tekad. Aku merasa ada ikatan antara kita, meskipun kamu mencoba menjauh. Kamu tidak bisa menghindari ini, Alia. Alia terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, menggetarkan hatinya. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada bagian dari dirinya yang ingin percaya pada kata-kata itu. Ada semacam kekuatan yang menarik dirinya ke arah Arya, meskipun ia tahu betul bahwa hubungan mereka tidak akan pernah mudah. Apa yang kamu inginkan dariku, Arya? Tanyanya, kali ini suaranya tidak lagi keras, melainkan penuh kebingungan dan keraguan. Arya mendekat, memandangnya dengan tatapan lembut. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Mengapa kamu menolongku, dan mengapa kamu pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Alia memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Hatinya berdebar kencang, seolah ada beban berat yang ia coba sembunyikan. Aku tidak bisa memberitahumu, jawabnya, suara yang hampir berbisik. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Arya memperhatikan dengan seksama ekspresi wajah Alia, mencoba membaca apa yang ada di balik kata-katanya. Ia tahu bahwa gadis ini menyimpan sesuatu, namun ia tidak ingin memaksanya untuk mengungkapkan semua. Aku tidak ingin memaksa, katanya dengan lembut. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Jika kamu ingin berbicara, aku akan mendengarkan. Alia menghela napas panjang. Perasaan itu semakin kuat, sulit untuk diabaikan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli pada dirinya, meskipun tak tahu apa yang membuatnya begitu ingin melindungi dirinya. Namun, dunia mereka begitu jauh berbeda. Seperti dua garis yang tidak pernah bersinggungan. Ikut aku, kata Alia tiba-tiba, memecah keheningan. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Tanpa menunggu jawaban, ia mulai melangkah, dan Arya mengikuti di belakangnya, bingung namun penasaran. Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan yang semakin sepi, dan Alia membawa Arya ke rumah kecilnya. Begitu mereka tiba, Alia berhenti di depan pintu dan menatap Arya dengan serius. Inilah tempat tinggal aku, katanya, suara terdengar datar. Aku tidak ingin kamu terlibat lebih jauh. Arya mengangguk, meskipun matanya masih penuh pertanyaan. Namun, ia tahu bahwa apapun yang Alia sembunyikan, ia tidak akan pernah memaksanya untuk bercerita. Saat mereka berdua berdiri di depan rumah kecil itu, dunia seakan membeku, menyadari bahwa pertemuan mereka bukan hanya tentang kecelakaan itu. Ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan mereka, meskipun tak ada yang tahu pasti apa itu. Alia hanya bisa berharap, dengan segala keraguannya, bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan membawa lebih banyak. Malam itu, udara terasa begitu dingin di rumah kecil Alia. Sinta, adiknya, tertidur lelap di kamar, sementara Alia dan Arya duduk berhadapan di ruang tamu yang sempit. Lampu minyak di meja kecil memancarkan cahaya redup, menambah suasana yang mencekam. Arya memandangi sekeliling, memperhatikan dinding yang mulai retak, kursi yang sudah tua, dan beberapa bunga layu di sudut ruangan. Kontras ini semakin memperjelas jarak antara dunia Alia dan dunianya. Ini tempat yang sederhana, ujar Alia tanpa ekspresi. Mungkin terlalu sederhana untuk seseorang seperti kamu. Arya menatapnya dengan penuh perhatian, tetapi tidak berkomentar.
Ia tahu kata-kata apapun tidak akan cukup untuk menjembatani jurang yang Alia rasakan. Namun, ia tetap di sana, menunggu, karena ia yakin bahwa ada sesuatu yang Alia ingin katakan. Alia menghela napas panjang, tangannya menggenggam lututnya erat-erat. "Aku tidak mengerti kenapa kamu bersikeras mencariku," katanya akhirnya. "Apa yang kamu lihat dari aku? Aku hanyalah gadis biasa, seseorang yang bahkan tidak cukup penting untuk dikenang." Suaranya bergetar, menunjukkan luka yang selama ini ia sembunyikan. Arya mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menatap langsung ke mata Alia. "Kamu tidak tahu betapa berharganya apa yang sudah kamu lakukan untukku," jawabnya tegas. "Aku tidak mencari kamu karena aku merasa kasihan, Alia. Aku mencarimu karena aku ingin mengenal orang yang telah memberiku kesempatan kedua dalam hidup." Kata-kata Arya menusuk hati Alia, tapi bukan dengan cara yang menyakitkan. Sebaliknya, ada sesuatu yang hangat, hampir menenangkan. Namun, ia tahu bahwa kebenaran tidak sesederhana itu. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu tidak akan berkata begitu kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya." Arya mengerutkan kening, rasa penasaran semakin dalam. "Apa maksudmu?" tanyanya. Alia berdiri dari kursinya, berjalan ke sudut ruangan dan mengambil sebuah kotak kecil yang tersembunyi di bawah lemari tua. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah foto usang. Ia menyerahkan foto itu kepada Arya dengan tangan gemetar. "Ini," katanya, suaranya hampir tak terdengar. Arya mengambil foto itu dan melihatnya dengan seksama. Di foto tersebut, ada seorang pria parubaya berpakaian rapi, berdiri di depan sebuah mobil mewah. Di samping pria itu, berdiri seorang gadis kecil yang tersenyum lebar. Gadis itu adalah Alia, tetapi dalam penampilan yang sangat berbeda. Arya merasa bingung. "Ini, siapa?" tanyanya. Alia menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Pria itu ayahku," katanya. "Dulu, aku bukan siapa-siapa di desa ini. Aku hidup di dunia yang sama seperti kamu, dunia yang penuh kemewahan. Tapi semua itu hancur ketika ayahku ditipu oleh rekan bisnisnya. Semua yang kami miliki diambil, termasuk rumah, harta, bahkan nama baik keluarga kami." Arya terkejut mendengar pengakuan itu. "Aku tidak pernah menyangka," katanya pelan. Alia mengangguk, matanya menerawang jauh ke masa lalu. "Kami terlempar ke tempat ini tanpa apa-apa. Ibuku tidak kuat menghadapi semuanya dan meninggal tak lama setelah itu. Aku dan Sinta harus bertahan dengan sisa-sisa yang kami miliki. Itulah sebabnya aku tidak ingin kamu tahu tentang aku. Dunia kamu adalah dunia yang pernah menghancurkan keluargaku." Ruangan menjadi sunyi. Arya memandang Alia dengan perasaan bersalah, meskipun ia tahu bahwa ia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada keluarga Alia. Namun, hatinya tidak bisa menyangkal bahwa ia merasa terhubung lebih dalam dengan gadis ini, yang telah melalui begitu banyak hal tetapi tetap memiliki kekuatan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. "Maaf," kata Arya akhirnya, suaranya penuh ketulusan. "Aku tidak tahu semua ini. Tapi aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi di masa lalu membuat kita menjauh. Alia, aku ingin membantumu. Tidak karena aku kasihan, tapi karena aku peduli." Alia menggeleng perlahan, air matanya mulai mengalir. "Kamu tidak mengerti, Arya. Dunia kita tidak akan pernah bisa bersatu. Bahkan jika kamu berniat baik, orang-orang di sekitarmu tidak akan pernah menerima aku. Aku hanya gadis miskin yang menjual bunga di pasar." Arya berdiri, mendekati Alia. Dengan lembut, ia menggenggam kedua tangan Alia, memaksa gadis itu untuk menatapnya. "Kamu lebih dari itu," katanya dengan suara tegas. "Kamu adalah orang yang menyelamatkan nyawaku. Kamu adalah seseorang yang memiliki hati lebih besar dari siapapun yang pernah aku temui. Dan aku tidak peduli apa yang dunia pikirkan. Aku hanya peduli tentang kamu." Alia terdiam, tidak mampu berkata-kata. Kata-kata Arya seperti tembok yang runtuh, menghancurkan semua pertahanan yang selama ini ia bangun. Namun, di balik kehangatan itu, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dunia yang pernah melukai dirinya sekarang berdiri di depan pintunya, menawarkan sesuatu yang mungkin tidak ia sangka-sangka. Dan meskipun hatinya penuh keraguan, ada bagian kecil dari dirinya yang mulai percaya bahwa, mungkin, Arya benar. Mungkin, ia layak mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan yang penuh kesulitan. Namun, apakah takdir akan berpihak padanya?
Ataukah masa lalunya akan kembali menghancurkan segalanya? Keesokan paginya, Alia memutuskan untuk menghindari Arya. Ia tahu, semakin lama ia membiarkan pria itu mendekat, semakin besar risiko rahasia hidupnya terungkap. Dunia Arya terlalu rumit, penuh aturan, dan ia tidak ingin menyeret dirinya dan Sinta ke dalamnya. Dengan hati berat, ia memutuskan untuk tidak membuka kios bunganya hari itu. Ia hanya ingin bersembunyi, berharap semua ini akan segera berlalu. Namun, takdir tampaknya tidak semudah itu menyerah. Di sebuah kafe mewah di pusat kota, Arya duduk dengan wajah muram, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Ia telah mencoba menelepon dan mencari Alia di pasar, tetapi gadis itu seolah menghilang. Rian, asistennya, duduk di seberangnya, menatap Arya dengan ekspresi khawatir. "Pak, mungkin ini saatnya Anda berhenti," kata Rian hati-hati. Gadis itu jelas tidak ingin terlibat lebih jauh. Arya menggeleng, matanya penuh tekad. "Aku tidak bisa, Rian. Ada sesuatu yang membuatku yakin dia membutuhkan bantuanku, meskipun dia tidak mengatakannya. Aku tidak akan menyerah begitu saja." Tepat saat itu, pintu kafe terbuka, dan seorang wanita dengan langkah anggun masuk. Ia mengenakan gaun mahal, dengan senyum yang nyaris palsu terpampang di wajahnya. Arya mengenalinya, Nadia, tunangannya. Tunangan yang dipilihkan oleh keluarganya, bukan karena cinta, tetapi karena kekayaan keluarga mereka saling mendukung. "Arya, kamu di sini," kata Nadia sambil mendekat. "Aku sudah mencarimu sejak tadi. Kenapa tidak mengangkat teleponku?" Suaranya manis, tetapi ada nada menghakimi di dalamnya. Arya hanya mendesah pelan, mencoba menahan rasa tidak nyaman yang selalu ia rasakan saat bersama Nadia. "Ada sesuatu yang penting sedang aku urus," jawab Arya dingin. Nadia duduk di sampingnya, meletakkan tangannya di lengan Arya dengan sikap posesif. "Apalagi sekarang, kamu selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting." Rian, merasa suasana semakin tegang, berpamitan dan meninggalkan mereka berdua. Nadia menatap Arya dengan tajam. "Aku dengar dari papa bahwa kamu sering pergi ke desa belakangan ini. Apa yang sebenarnya kamu cari di sana?" tanyanya. Arya menatap Nadia dengan tatapan datar. Ia tahu wanita ini tidak akan pernah mengerti, tetapi ia juga tidak punya niat untuk menjelaskan. "Itu urusan pribadi," jawabnya singkat. Nadia tersenyum sinis. "Pribadi, Arya, kita ini akan menikah. Tidak seharusnya ada hal yang kamu sembunyikan dariku." Nadia mencondongkan tubuhnya, mencoba menunjukkan kekuatannya. "Apakah ini tentang seorang gadis? Jangan bilang kamu sedang terlibat dengan seseorang yang tidak selevel dengan kita." Arya berdiri, tidak lagi ingin melanjutkan percakapan. "Nadia, aku tidak punya waktu untuk ini. Jika kamu tidak bisa mendukung apa yang aku lakukan, lebih baik kita bicara nanti." Dengan langkah tegas, ia meninggalkan kafe, meninggalkan Nadia yang menatap punggungnya dengan mata penuh kebencian. Di tempat lain, Alia sedang sibuk menyiapkan makan malam untuk Sinta ketika terdengar ketukan di pintu. Jantungnya langsung berdebar. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan ragu, ia membuka pintu dan terkejut melihat Arya berdiri di sana. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya tetap penuh tekad. "Kamu tidak bisa terus menghindariku, Alia," kata Arya sebelum Alia sempat mengatakan apa-apa. "Aku tahu kamu takut, tetapi aku tidak akan pergi sampai aku tahu kamu benar-benar baik-baik saja." Alia menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di hatinya. "Arya, kamu tidak mengerti. Kehadiranmu hanya akan membawa masalah. Orang-orang sepertimu tidak seharusnya ada di sini." Arya tidak mundur. "Kenapa kamu selalu menilai aku berdasarkan dunia yang aku tinggali? Aku bukan seperti mereka, Alia. Aku hanya ingin membantu." Namun, sebelum Alia sempat membalas, suara lembut Sinta terdengar dari belakang. "Kak, siapa yang datang?" Gadis kecil itu muncul dari balik pintu, matanya berbinar melihat Arya. "Kakak, ini siapa? Teman Kak Alia?" "Iya," tanyanya polos. Arya tersenyum, berjongkok untuk menyamai tinggi Sinta. "Aku Arya, kamu pasti Sinta?" "Iya." Sinta mengangguk dengan antusias. "Kakak cantik sering cerita tentang aku," tanyanya. Alia langsung merasa malu. "Sinta, masuk ke dalam," katanya cepat. Namun, Arya menatap Sinta dengan senyum lembut. "Kamu tahu, kamu sangat beruntung punya kakak seperti Alia. Dia adalah orang yang sangat luar biasa."
Sinta hanya tertawa kecil, sementara Alia merasa jantungnya semakin berat. Saat Sinta kembali masuk, Arya berdiri, menatap Alia dengan serius. Alia, aku tidak peduli seberapa sulit situasi ini. Aku tidak akan pergi sampai aku tahu kamu dan Sinta benar-benar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Alia ingin menolak, tetapi kata-kata itu begitu tulus, begitu kuat. Di sudut hatinya, ia tahu Arya adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli. Namun, bayangan Nadia dan dunia yang Arya tinggalkan terus menghantui pikirannya. Bagaimana jika kehadiran Arya membawa lebih banyak luka daripada kebahagiaan? Dan jauh di sana, Nadia sedang mempersiapkan langkahnya. Dengan penuh amarah, ia bersumpah bahwa siapapun gadis desa yang telah mencuri perhatian Arya tidak akan pernah mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam benaknya, hanya ada satu pikiran, menghancurkan Alia, apapun caranya. Beberapa hari berlalu sejak Arya berjanji untuk tetap tinggal di sisi Alia. Meskipun gadis itu terus menolak bantuannya, ia tidak pernah menyerah. Alia mencoba menghindar, namun kehadiran Arya yang begitu tulus perlahan-lahan membuatnya goyah. Sementara itu, di sudut lain kota, Nadia menyusun rencana untuk memastikan Alia tidak akan pernah menjadi ancaman bagi posisinya. Di sebuah ruang kantor yang luas dan mewah, Nadia duduk berhadapan dengan seorang pria berjas gelap, wajahnya penuh rahasia. Aku tidak peduli bagaimana caranya, ujar Nadia dingin, suaranya mengintimidasi. Cari tahu segalanya tentang gadis itu. Aku ingin tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan bagaimana dia bisa mengenal Arya. Pria itu mengangguk, tak berani menolak perintah wanita yang dikenal sebagai pewaris salah satu keluarga paling berpengaruh di kota itu. Dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar urusan asmara, ini adalah pertarungan kekuasaan yang tidak mengenal belas kasih. Sementara itu, Alia kembali ke rutinitasnya, menjual bunga di pasar sambil terus menghindari Arya sejauh mungkin. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan orang-orang di pasar terasa lebih tajam, bisikan-bisikan terdengar di mana-mana. Beberapa pedagang memandangnya dengan curiga, seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang salah. Kamu tahu, ada orang kaya yang sering datang mencarimu, ujar seorang pedagang tua saat Alia mengatur bunga-bunganya. Apa kamu punya urusan dengan mereka? Orang-orang seperti kita sebaiknya tidak terlalu dekat dengan dunia mereka. Alia terdiam, hatinya gelisah. Ia tahu apa yang dimaksud oleh pedagang itu. Dunia Arya tidak pernah menjadi miliknya, dan semakin lama ia berada di dekat pria itu, semakin besar bahaya yang mengintai. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa kehadiran Arya akan memancing perhatian sebesar ini. Di sisi lain, Arya juga merasakan tekanan yang semakin kuat. Keluarganya mulai mencium gelagat bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Ayahnya, Tuan Wirya, memanggilnya ke ruang kerja dengan tatapan dingin yang biasa ia tunjukkan saat merasa kecewa. Arya, ujar Tuan Wirya tegas, aku dengar kamu sering ke desa akhir-akhir ini. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Arya mencoba tetap tenang, meskipun hatinya berdebar. Aku hanya ingin menyelesaikan sesuatu yang penting, ayah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, Tuan Wirya tidak mudah percaya. Aku harap kamu tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Ingat, nama keluarga kita lebih penting dari segalanya. Jangan biarkan apapun merusak reputasi kita, terutama menjelang pernikahanmu dengan Nadia. Pernyataan itu membuat Arya merasa terjebak. Ia ingin membela Alia, ingin mengatakan bahwa gadis itu jauh lebih berharga daripada apapun yang keluarganya miliki. Tapi ia tahu bahwa melawan ayahnya bukanlah hal yang mudah. Untuk saat ini, ia hanya bisa diam dan menyembunyikan niatnya. Di desa, Alia semakin tertekan oleh kehadiran sosok-sosok asing yang tampaknya mengawasinya dari kejauhan. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Hingga suatu malam, saat ia sedang menutup kiosnya, seorang pria yang tidak dikenalnya muncul. Alia, bukan, tanya pria itu, suaranya terdengar santai namun mengancam. Alia memandangnya dengan waspada. Siapa kamu? Tanyanya, mencoba tetap tenang. Pria itu tersenyum tipis. Aku hanya ingin memberimu peringatan. Jauhkan dirimu dari Arya, atau kamu akan menyesal. Kata-kata itu membuat darah Alia membeku. Ia tahu ini pasti ulah Nadia atau orang-orang di sekitarnya. Dengan berani, ia menatap pria itu. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Arya. Pergilah, aku tidak ingin terlibat. Namun,
Pria itu hanya tertawa kecil sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan Alia dengan rasa takut yang semakin besar. Ia tahu, meskipun ia mencoba menjaga jarak, bayangan Arya tetap membawanya ke dalam bahaya. Malam itu, Alia duduk termenung di depan rumah kecilnya. Ia memandang bintang-bintang di langit, mencoba mencari kekuatan untuk menghadapi semua ini. Sinta tertidur di dalam, tidak tahu bahwa kakaknya sedang berjuang melawan ketakutan yang terus menghantuinya. Saat Alia sedang larut dalam pikirannya, suara langkah mendekat. Ia menoleh dan melihat Arya berdiri di sana, wajahnya penuh keprihatinan. "Alia, aku tahu kamu takut. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu," katanya tegas. Alia ingin memintanya pergi, ingin mengatakan bahwa ia tidak perlu peduli. Namun, kata-kata itu tidak keluar. Sebaliknya, ia hanya menatap Arya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu tidak mengerti, Arya," bisiknya. "Semua ini terlalu berbahaya. Aku tidak ingin kamu terluka karena aku." Arya mendekat, menggenggam tangan Alia dengan lembut. "Aku lebih takut kehilanganmu daripada menghadapi bahaya apapun," katanya, suaranya penuh emosi. Di tempat lain, Nadia sedang berdiri di depan jendela besar rumahnya, memandang malam yang gelap dengan senyum dingin di wajahnya. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Dalam genggamannya, ada foto keluarga Alia dari masa lalu, bukti bahwa gadis itu bukan sekadar penjual bunga biasa. "Kita lihat, Alia," gumamnya pelan. "Seberapa jauh kamu bisa bertahan melawan dunia ini?"